Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan perkuliahan walaupun dengan mengikuti video pembelajaran. Dan saat ini materi kita adalah materi tentang tujuan hidup dan tujuan pendidikan dalam tinjauan tafsir Tarbawi. Di ayat yang akan lebih banyak dibahas itu adalah penjelasan tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ya, tapi nanti akan ditambah dengan beberapa redaksi ayat lain dan juga hadis untuk mendukung tentang penjelasan tafsir ini. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, penjelasan kita terdiri dari beberapa poin. Pertama dari sisi rasionalnya, kemudian bicara tentang ayat dan tujuan hidup manusia, kemudian jenis-jenis tujuan dan juga apa kandungan pendidikan dari ayat yang kita bahas dalam konteks tafsir Tarbawi kita saat ini. Pertama kita lihat dari sisi siklus manusia. Manusia itu sebenarnya siklusnya sama semua, dari mulai dia embrio, kemudian janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ujung-ujungnya lansia, ya ujungnya meninggal. Siapapun mengalami hal ini. Tetapi persoalannya ketika siklus manusia itu dari mulai dia konon orang menyebut dari mulai kubrakala sampai dengan orang itu modern, setelah itu apa sebenarnya? Ya. Manusia itu membutuhkan apa untuk dia bisa hidup di dunia dalam suasana dan situasi yang benar? Kadang-kadang yang ada adalah kebingungan. Bingung ketika harus memilih, bingung ketika harus menjalani kehidupan. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin karena tidak punya tujuan. Sehingga orang itu bingungnya ketika dia sudah tua, berat sekali menghadapi kehidupan. Bahkan mungkin ketika sekarang pun ketika muda atau remaja, hidupnya juga susah. Bahkan tidak sedikit kasus di Korea Selatan ataupun di Jepang, tingkat stres tinggi, orang kemudian mati bunuh diri. Nah, apalagi kalau kemudian kita lihat ujung-ujung dari semua persoalan hidup adalah mati. Jadi kalau kemudian orang itu tiap waktu ada yang mati, apalagi kalau Anda punya grup WhatsApp yang banyak, itu pasti aja setiap hari ada aja informasi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada aja yang meninggal. Kemudian kita punya pikiran, sekarang banyak yang meninggal ya. Dari dulu juga banyak yang meninggal, cuma kalau sekarang kita jadi lebih tahu karena ada informasi di handphone gitu aja soalnya. Ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh kita kalau semuanya akan berujung pada ini? Nah, oleh sebab itulah maka pilihan hidup sebetulnya ada pada diri kita sebagai manusia. Cuma orang cerdas harus tahu arah yang benar itu kemana. Nah, sebagai orang yang beragama tentu kita harus berpedoman kepada dasar agama kita, apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, untuk Al-Quran sendiri itu sebenarnya di ayat yang pernah saya kutip di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu penjelasannya sangat detail, apalagi sekarang di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan itu sebagai hudal linnas. Itu jelas sekali. Petunjuk bagi manusia. Ketika jadi petunjuk bagi manusia, berarti orang non-muslim pun sebetulnya bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman atau sebagai petunjuk hidup. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi ada orang non-muslim terkejut, kaget, kemudian kagum dengan Al-Quran yang di dalamnya ternyata mengandung sisi kebenaran ilmiah contohnya, jangan kaget karena bisa jadi Al-Quran ini sebagai hudalinas. Apalagi kita sebagai orang muslim atau orang beragama Islam, masa tidak akan menjadikan Al-Quran bukan hanya justru sebagai petunjuk, tapi hudalinas wabayinatin sebagai bukti. Ini misalnya bukti apa lagi yang harus Allah berikan untuk manusia agar manusia itu mau nurut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dalil ayat ini yang sebenarnya menjadi pedoman kita. Hidup kita itu harus bagaimana sih harusnya? Nah,
Nah, di sini ada penjelasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Semua orang pasti tahu ayat ini karena sangat terkenal. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Liya'buduni. Menurut Al-Qurtubi, liya'buduni itu maknanya adalah liyuwahidun. Artinya mengesahkan Allah. Berarti sudah ketahuan sebetulnya tujuan kehidupan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah agar kita mendapat ridhonya dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, harusnya nggak ada reserve, nggak ada defense atau kita melawan atau menahan karena ini adalah perintah Allah ya. Tapi nanti dulu ini kan beda dengan kebiasaan, beda dengan adat atau beda dengan keinginan kita. Nah, inilah kemudian perlu kita dalami ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ketika berbicara tentang apa yang menjadi tujuan hidup dan konteks dalam pendidikannya seperti apa. Di pembahasan tafsir Tarbawi, kita melihat ayat Al-Quran itu berarti mengandung nilai-nilai pendidikan. Di sini harus konsentrasinya harus fokus kita. Di sini ada penjelasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas. Ingat kata-katanya. Wahai manusia. Berarti ini semuanya. Bukan orang-orang Islam aja. Wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan wa unsa dan juga seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu, supaya kamu saling kenal mengenal. Kalau bahasa gampangnya saling mengenal. Yang akan kita coba bahas dalam kesempatan ini adalah kata-kata syu'ub, qabail, lita'arufu, dan ini kata yang menjadi fenomenalnya sebenarnya. In akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Kemudian ayatnya ditutup dengan kalimat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini penjelasannya kurang lebih kalau saya boleh runut dari berbagai referensi. Makna syu'ub dan qabail ini akan kita coba dalami, bahwa kata syu'ub itu maknanya secara jumhur kebanyakan para mufasir menjelaskan itu artinya bangsa. Kemudian ada juga yang menyebutkan syu'ub itu artinya wilayah, nahiyat. Lalu ada juga yang menyebutkan syu'ub itu adalah kampung atau daerah yang besar ya, al-hayy al-azim. Kemudian juga ada penjelasan bahwa ini menunjukkan syu'ub ini adalah kelompok besar yang terdiri dari qabalah atau qabail al-azimat, yang menunjukkan ruang lingkup nasional. Jadi penciptaan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Berbangsa-bangsa itu asy'ub. Kemudian qabail itu menunjukkan lingkup yang tingkatannya di bawah asy'ab. Dalam hal ini adalah ruang lingkup regional. Jadi lebih sempit lagi ya. Jadi manusia itu diciptakan itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Suku itu berarti lebih sederhana daripada bangsa. Nah, kemudian makna lita'arufu ini kalau Anda seorang yang ahli dalam bidang dunia nahwu atau sharaf ataupun bahasa Arab, ta'arofa ya, itu berasal dari kata arofa yang timbangannya atau wazannya adalah tafa'ala, menjadi ta'arofa. Nah, wazan ini bermakna musyarakah. Apa musyarakah itu? Yaitu bersekutu, berinteraksi, dan berkomunikasi. Sementara lita'arofu itu asalnya adalah litata'arofu. Salah satu huruf ta'nya dibuang dengan maksud untuk iktisaran atau meringkas ya. Nah, penjelasan para mufassir yang berkaitan dengan lita'arofu ini secara general boleh saya berikan kesimpulan bahwa lita'arofu ini maksudnya adalah mengenal, berinteraksi, berkomunikasi satu dengan yang lain dalam kebaikan tentunya, mengetahui nasab masing-masing, nasab yang jauh dan nasab yang dekat, mengenal asar, sifat, tabiat, adat istiadat, dan budaya mereka yang berbeda-beda, saling menolong untuk kemaslahatan hidup mereka, dan mengetahui siapa yang lebih takarrub kepada Allah.
Nah ini Bapak Ibu, para mahasiswa semua, bisa saya sedikit jelaskan bahwa penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bahwa di dalam Islam penciptaan manusia itu tidak hanya pada persoalan penciptaan sederhana ternyata, tapi penciptaan yang kompleks. Jadi kalau tujuan penciptaan itu kompleks, berarti hidup manusia itu sebetulnya luar biasa, penuh hikmah. Jadi jangan Anda anggap bahwa setiap hari itu sama. No. Ya. Setiap hari itu harus berbeda. Kenapa? Karena kita sebagai manusia diciptakan menjadi makhluk yang memiliki nilai tinggi. Allah sendiri memuji manusia dengan kata-kata dalam surat At-Tin, Anda bisa baca. At-Tin, ya. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sin. Nah, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Jadi kalau kemudian ada yang merusak tatanan wajah ataupun juga tatanan tubuh yang Allah sudah berikan, nah ini sudah jauh dari konteks yang seharusnya dilakukan. Nah, apa makna atqakum dari kata-kata yang menjadi bagian dari penjelasan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Anda bisa lihat bahwa menurut Ar-Raghib, bahwa at-taqwa itu berasal dari kata waqo. Bentuk masdarnya adalah wiqayatan. Apa itu maksudnya? Hifzu syai'i mimma yu'azihu wa yaduruhu. Dan tak pada at-taqwa adalah maklubun min al-wawi. Kita akan jelaskan menurut Ar-Raghib adalah at-taqwa lughatan ja'lu syai'i fi wiqayatin mimma yukhafu. Wa syara'an hifdhu nafsi amma yu'assimu. Takwa itu secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu sebagai tameng. Ya, sebagai tameng yang atau tameng itu penahan ya, penahan dari apa yang ditakuti, dan menurut syara adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa, amma yu'assim, dari apa yang menjadi perbuatan dosa. Nah, dalam penjelasannya ini tentang atqakum ini, Ali bin Muhammad bin Ali menjelaskan, takwa itu menurut bahasa adalah bermakna menjaga dan menjadikan pemisah. Sedangkan menurut para ahli, terutama ahli kalam, menjelaskan jiwa dari sesuatu yang membuat dosa, yang disiksa, baik dengan cara melakukan atau dengan meninggalkan, yaitu dengan cara taat kepada Allah agar tidak mendapatkan azabnya. Nah, takwa itu ada takwa dalam taat, ada takwa dalam maksiat. Maksudnya, takwa dalam taat adalah ikhlas dalam beribadah, sedangkan takwa di dalam maksiat maksudnya adalah meninggalkan dan berhati-hati terhadap perbuatan maksiat. Atqakum. Jadi orang-orang atqakum yang paling bertakwa, ya, paling bertakwa berarti. Nah, kemudian At-Tabari memberikan tafsiran daripada kata atqakum ini, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhanmu adalah yang paling takwa kepadanya, dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhi kemaksiatan, dan bukan yang paling besar rumahnya, juga bukan yang paling banyak keluarganya. Nah, kenapa kemudian ayat ke-13 surat Al-Hujurat ini menarik untuk kita kaji? Kita lihat dari sebab turunnya ayat ini. Berdasarkan kajian yang terdapat, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa pada saat Fathu Mekah itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk azan. Namun apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang kemudian berteriak atau ngomong, apakah pantas budak hitam berazan di atas Ka'bah? Wih. Lalu yang lainnya berkata, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya. Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini sebetulnya ayat yang diturunkan Allah untuk
memastikan umat Islam itu jangan bertindak diskriminatif kepada manusia. Ini ayat pendidikan kita tuh nggak boleh beda-bedain orang gitu. Maneh punten ya, kalau di kita, kalau mungkin di Sukabumi lah ya. Maneh ti Jampang, maneh ti mana ti kota, maneh ti Lemur, maneh ti mana, nggak usah sebut-sebut begitu. Karena apa? Itu tidak memberikan kebaikan, ya. Dan diskriminatif itu menjelaskan lagi bahwa bahkan ada penjelasan yang lain. Bahwa maksudnya sebelum penjelasan tentang Bilal tadi. Ayat ini itu turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan yang luar biasanya Bilal itu Bilal ya. Ini kalau ceritanya Anda lebih pahami lagi tentang Bilal itu Masya Allah. Sampai ada sebuah kisah, kalau saya salah mohon diperbaiki. Saya pernah mendengar ada seorang penceramah mengatakan bahwa Rasulullah itu mendengar terompah Bilal di surga. Jadi terompahnya Bilal itu sudah di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Rasulullah sampai mengatakan begitu. Nah, kisah tentang Bilal sangat inspiratif. Nanti kita bisa lihat seorang budak hitam legam yang kemudian dia memiliki value atau nilai kemanusiaan tinggi hanya gara-gara dia bertauhid kepada Allah. Jadi sebenarnya Abu Jahal itu, Abu Lahab itu nilainya tidak lebih baik daripada Bilal yang hamba sahaya, bertubuh hitam gelap, ya, yang orang lain menghinanya karena gestur ataupun juga tekstur ataupun juga performance Bilal seperti itu. Tapi tidak menurut Islam. Ya, artinya ini untuk memberikan pedoman bahwa kemuliaan manusia itu terletak bukan pada raut wajah. Nah, kemudian ada kisah yang kedua, itu dikeluarkan oleh Ibnu Munzir yang menyebutkan yang bersumber dari Az-Zuhri bahwa Abi Hindin akan dikawinkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita dari Bani Bayadah. Bani Bayadah itu berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Ini pernyataan rasis kalau bahasa kita sekarang ya. Ayat di atas turun itu sebagai jawaban bahwa tidak ada perbedaan dalam Islam antara bekas budak dengan orang merdeka. Karena memang Islam sangat menolak perbudakan. Bagaimana mungkin perbudakan itu menjadi bagian dari ajaran Islam? Justru Islam hadir, ya sedikit banyak prosesnya adalah mengikis perbudakan. Contoh yang sangat kontras itu adalah kisah tentang seorang miskin yang datang kepada Rasul bahwa dia di bulan Ramadan mungkin sudah tidak kuat gitu, dan dia karena keterbatasan pengetahuan akhirnya dia mungkin bercampur dengan istrinya. Kita datang, Rasul kasih pilihan-pilihan bahwa kamu pertama harus bebaskan budak. Yang pertama, bebaskan budak. Gimana saya bebaskan budak? Saya nggak punya budak gitu. Ya, nggak punya lah gitu. Jadi sebuah ibadah atau syariat ibadah itu ketika melanggar, konsekuensinya itu ibadah sosial. Apa ibadah sosial? Membebaskan budak yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah berpuasa berturut-turut, tidak boleh bolong 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalkan 2 bulan itu hitungannya 1 bulannya 30 hari, berarti selama 60 hari itu nggak boleh bolong-bolong. Atau yang ketiga ada lagi, kalau misalkan itu nggak boleh, nggak bisa juga, ya memberi fakir miskin. Nah, memberi makan fakir miskin. Tapi akhirnya Rasul terkekeh tertawa hanya karena si orang yang datang ke Rasul karena dia bercampur di bulan Ramadan itu di waktu melaksanakan saum, itu adalah orang yang paling miskin yang ada di tempatnya, sehingga Rasul memberikan seperangkat kurma kepada orang tersebut untuk dimakan dengan keluarganya. Nah, itu kisah-kisah yang menunjukkan bahwa dalam Islam diskriminasi itu bagian dari proses yang memang nilai-nilai Islam itu berupaya untuk meniadakan diskriminasi. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, ayat ini Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu berkorelasi, memiliki munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya ini punya hubungan yang erat gitu.
bahwa surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini adalah sebenarnya lanjutan atau penegasan dari ayat ke-10, 11 dan juga ke-10, 11 dan juga ke-12. Kalau Anda baca di 3 ayat sebelum surat Al-Hujurat ayat ke-13, itu hampir bisa dipastikan isinya adalah pembuktian keimanan seorang mukmin dalam konteks sosial untuk mewujudkan keimanannya di hadapan manusia. Artinya begini, bahwa nilai kemanusiaan seseorang itu adalah bagian dari munculnya proses keimanan. Yang dibuktikan, kalau dalam ayat yang lain disebutkan, adalah kemanusiaan itu dibuktikan dengan keadilan. Jadi kalau misalkan orang bertindak tidak adil, itu sebenarnya dia sudah mencederai keimanannya. Nah, orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Quran yang ayat ke-10 ini, disebutkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini sebuah pernyataan yang nggak boleh digugat. Seorang muslim itu bersaudara. Kalau udah ngomong bersaudara, nggak boleh ada diskriminasi. Jangan bikin gaduh hanya gara-gara dia berasal dari Afrika berkulit hitam legam ataupun dari Cina yang sifit, contohnya begitu. Karena itu kalau sudah ngomongin Islam, ngomongin iman, berarti itu sudah saudara. Maka apa yang harus dilakukan ketika pernyataan innamal mu'minuna ikhwatun itu? Fa aslihu baina akhwaikum, berdamai gitu loh. Berdamailah, perbaikilah hubungan dengan sesamamu. Jangan terlalu banyak nambah musuh. Itu ada sekarang lagi rame ya, sebuah quote itu. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu masih kurang katanya, kan gitu. Dan di ujungnya, kalimatnya diakhiri dengan kata wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Bahwa bentuk fa'aslihu bainakum ini adalah wujud ketakwaan seseorang kepada Allah. Karena munculnya keimanan inilah yang kemudian mengharuskan dia menganggap saudara kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Siapa? Orang-orang mukmin, saudara-saudara dia. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Insyaallah. Ya. Nah, ayat yang selanjutnya apalagi ini? Ayat saya kalau dulu waktu saya belajar, ini ayat surat Al-Hujurat ini ngejeleb banget gitu ya. Saya bilang ngejeleb banget kenapa? Karena isinya Bapak Ibu ini nilai-nilai sosial yang sebetulnya bertentangan dengan perilaku manusia saat ini. Ini ayat tentang larangan bully kalau menurut saya nih, kalau bahasa sekarang ya. Larangan bully, kemudian larangan persekusi, larangan hate speech, larangan apalagi ya intinya perbuatan-perbuatan yang sekarang itu lagi rame hanya gara-gara media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengungkapkan bagaimana media sosial itu harus digunakan dalam kehidupan kita di zaman modern, dalilnya ini aja udah cukup nih. Bayangkan Bapak Ibu, keberimanan seorang Islam itu ditunjukkan dengan janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. La yaskhar qaumum min qaumin asa yakunu khairan minhum, karena merasa dia lebih baik. Karena apa? Ini nih. Asa yakunu khairan minhum, karena boleh jadi orang yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka yang menertawakan. Artinya apa? Nggak ada ceritanya kita itu menjelekkan orang lain, nggak boleh. Merendahkan orang lain itu nggak boleh, karena merendahkan itu bagian dari sifat sombong. Rasul dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa ciri orang yang takabur itu adalah 2. Pertama, raddul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan manusia. Jadi orang yang suka menolak kebenaran yang datang dari orang lain, dan juga orang yang suka merendahkan orang lain, itu ciri dari sombong. Padahal Allah sudah melarang itu. Kemudian apa? Nah ini yang luar biasanya, kok kenapa spesifik perempuan gitu? Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain, karena boleh jadi
Asa ayyakunna khairum minhunna. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Kok kenapa perempuan ya? Anda jawab sendiri deh. Kenapa kok begitu? Saya nggak mau panjang lebar. Anda cukup saja pahami bahwa untuk perempuan ada highlight ya, untuk diperhatikan sekali. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dirimu sendiri dicela. Saya bodoh, saya goblok, saya nggak becus, saya mencela diri. Itu secara apa? Secara eksplisit ya. Secara eksplisit begitu. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Hei kafir, padahal ke orang Islam. Itu hati-hati. Nggak boleh. Ya. Atau orang Cina, singko, sipit, konghucu, atau apalah. Kristen, contohnya. Padahal orangnya sudah masuk Islam. Padahal nggak boleh tuh. Ba'dal iman. Kalau sudah iman, udah nggak boleh dihina atau dibully ya. Waman lam yatub. Nah ini, kalau orang-orang ini la yaskhor qaumun min qaumin wala nisa'un min nisa'in wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ism fusuq dan seterusnya. Waman lam yatub, apabila mereka itu tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun. Mereka itu sudah zalim. Apa itu zalim? Zalim itu orang yang dalam kegelapan, orang yang nggak punya cahaya. Lawan dari zalim adalah an-nur. Berarti di ayat ini penjelasan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang memiliki nur Allah. Yang sehingga ketika dia menjalankan keimanannya, berarti dia bisa melaksanakan aktivitas sosial ini sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kemudian kita termasuk atau pernah melakukan hal-hal yang disebutkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini, maka yatub, harus bertaubat, mau tidak mau. Kemudian ada lagi ayat ketiga, yang ke-12. Ini, kalau ini juga ayat sosial. Dan ayatnya juga sangat mempertanyakan tentang amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau betul kamu beriman, tunjukkanlah keimananmu itu dengan ijtadibu katsiran minaz-zanni, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Kenapa? Ini nih. Inna ba'da zani ismun, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Tajassus, cari-cari kesalahan orang. Kalau kita mah kepo, pengen tahu, dia dapat rumah nyicilnya berapa, di mana, bank apa, cicilan sebulannya berapa, bunganya berapa, terus aja ditanyain. Mayarkeun henteu, kan jadi rame we, ya. Wala yagtab ba'dukum ba'd, dan janganlah menggunjingkan satu dengan yang lain, termasuk menggunjingkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuru ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumuh. Ini penjelasan pertanyaan yang Allah berikan kepada kita, nggak perlu dijawab sebetulnya, karena jawabannya udah benar, udah jelas maksudnya. Apa? Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging? Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Coba. Fakarihtumuh. Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Ini kan filosofinya adalah karena kita sebagai seorang mukmin dan kita adalah ikhwatun, kita adalah bersaudara, maka ketika itu Allah tunjukkan ketidakbolehan untuk suuzon, kemudian mencari kesalahan orang, kemudian juga menggunjingkan satu dengan yang lain, itu karena apa yang dilakukan kepada saudara kita. Itu sama juga kita makan daging saudara kita sendiri, dimakan mentah-mentah. Fakarihtumuhu, maka tentulah kamu akan merasa jijik. Harusnya jijik, tapi kenapa?
ini menunjukkan bahwa apa ya? Orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan ini, ijtanibu katsiran minaz-zanni, tajassus, yaghdab ba'dukum ba'da, itu kata Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati malah. Bukan daging hidup lagi, sudah mati. Sudah menjadi mayit dimakan. Insyaallah. Wattaqullaha, ujung-ujungnya bertakwa lagi, disuruh bertakwa lagi setelah beriman, you mesti wujudkan apa tindakan sosial ini, wattaqullah. Bertakwa, takutlah engkau kepada Allah. Kenapa? Innallaha tawwabur rahim. Karena Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini kata-kata di akhir ini sebenarnya password ya. Semua ayat-ayat Quran yang berakhiran ini selalu ada bagaimana Allah sebagai Khalik itu mengajak makhluk untuk udahlah kalau kamu sudah lakukan taubat. Kenapa? Karena Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Sok masih ada waktu, lakukan pertobatan. Karena apa? Allah menerima taubat dan Allah maha penyayang. Ketiga ayat ini bagian dari munasabah ayat dari yang tadi ayat-ayat disebutkan. Ini kenapa harus saya sampaikan kepada Anda? Karena ternyata ini berkorelasi dengan banyak hadis. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa Rasulullah SAW melakukan proses pendidikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya saat itu, untuk tidak merasa hebat karena dia jadi manusia yang bangsa Arab gitu. Kenapa? Ini ada pernyataan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Wa inna aba'akum wahidun, dan sesungguhnya bapak kamu itu satu. Siapa? Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin wa ala ajamiyyin. Ingatlah tidak ada keunggulan orang Arab kepada orang selain Arab, yaitu Ajam. Wala ajamin ala arabin, apabila ataupun juga Arab kepada Ajam kepada Arab. Wala ahmaru ala aswadin, dan juga yang merah kepada yang hitam. Termasuk wala aswada ala ahmarin, termasuk yang hitam kepada yang merah. Illa bittaqwa, kecuali takwa. Inna akramakum minallahi atqakum. Ala hal balagtu, apakah kamu tidak melihat aku sudah menyampaikan ini? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami sudah menyaksikan bahwa engkau menyampaikan hal ini. Qala fayablughu syahid wal ghaib. Maka sampaikanlah kepada yang menyaksikan ataupun juga yang gaib, yang tidak menyaksikan. Ini Anda bisa lihat di carihadis.com, di silsilah shahihah, tulis aja teks ini, maka muncul ini. Nah, dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, ini ada hadis yang lain. Apa hadisnya? Innallaha la yanzuru ila ahsabikum wala ila ansabikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Faman kana lahu qulubun salihun tahannanallahu alaihi wa innama antum banu Adam wa hibbukum ilaihi atqakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada kemuliaan leluhurmu dan tidak pada keturunanmu dan tidak pada badanmu dan juga tidak pada hartamu. Yang Allah akan tetapi dia melihat pada hati-hatimu. Maksudnya bagaimana? Siapa yang mempunyai hati yang soleh, Allah mengasihaninya. Dan sesungguhnya kamu adalah keturunan Adam dan aku mencintai yang paling takwa di antara kamu. Ini hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang penjelasan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang atqakum, ya. Nah, Bapak Ibu, selain surat tadi yang bicara tentang surat Al-Hujurat ayat 13, ini memiliki dampak ataupun juga penjelasan kita lihat di ayat-ayat Quran yang lain. Ayat ini nanti akan saya jelaskan ketika saya bahas konteks yang lain ya, penjelasan di belakangnya, di belakang. Nah, tujuan Islam, pendidikan Islam diorientasikan pada 4 klasifikasi tujuan. Yang pertama itu Anda bisa lihat tentang tujuan pendidikan jasmani. Yang kedua pendidikan rohani, yang ketiga pendidikan akal, yang keempat pendidikan sosial. Jadi tidak pada proses hanya bagaimana secara kognitif saja,
tapi juga yang lain, jasmaninya, rohaninya, akalnya, juga sosialnya. Orientasi dari apa yang disampaikan dalam tujuan pendidikan Islam. Maka kita lihat di sini, apa jenis lain dari tujuan kehidupan manusia? Kalau tujuan tadi manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya, dan seterusnya. Termasuk juga ketika mengajar jadi guru, berarti apapun mata pelajarannya, ini maksud saya, Anda tidak boleh terlepas dari tujuan sebagai seorang mukmin. Memastikan Anda mengajar, menjadikan siswanya menjadi anak yang soleh, atau menjadikan mereka bertakwa, atau mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan materi pelajaran yang Anda sampaikan. Nah, lalu kita lihat jenis tujuan lain apa sih? Menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Tujuan hidup manusia itu harus bisa menumbuhkan kepedulian sosial. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan itu. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Anda bisa lihat Ali Imran ayat 105. Jadi nggak boleh sekarang tujuan pendidikan justru jadi memecah belah, atau berpikir rasis, atau melakukan proses pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian menjaga dan memelihara perjanjian. Nah, ini Anda bisa lihat tentang perjanjian ini dalam Quran surat Al-Maidah. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan ayatnya ya. Tapi orang-orang yang beriman itu harus memenuhi janjinya, ya, memelihara janjinya. Dan manusia juga harus diingatkan bahwa ketika dia dalam sholat membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hakikatnya kan itu adalah proklamir dia terhadap eksistensi dirinya kepada Tuhan, dengan menunjukkan bahwa sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu tinggal Anda jelaskan bahwa penguatan itu selalu diulang ketika sholat, hakikatnya adalah untuk menunjukkan bahwa kita tuh menjaga dan memelihara perjanjian, termasuk perjanjian kita dengan Gusti Allah. Ketika Allah berkata, qalu ana rabbi qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, apakah kamu menyaksikan bahwa bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi engkau adalah manusia. Engkau adalah Tuhan kami. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu semua? Menunjukkan bahwa kita itu harus selalu diingatkan dengan perjanjian primordial kita dengan Gusti Allah. Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, saya masih ingat katanya suara perjanjian itu, Masya Allah. Itu kalau orang-orang seperti Sayyidina Ali masih ingat hal itu, ya itu mungkin bagian dari karomah ya, yang makanya banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan gitu. Dan yang keempat, tujuan dari hidup manusia itu dia harus bisa menciptakan hamba Allah yang memiliki karakter soleh secara sosial. Tadi mah rasa kepedulian sosial, sekarang mah soleh secara sosial. Nah, belum lagi itu terjadi, Bapak Ibu semua, harus bisa menjaga perdamaian. Nah, ayat-ayatnya yang mana? Nih kita lihat yang atas nih berarti nih. Nah ini, Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tidak usah ketika dibully kita ikutan ngebully, berarti sama jeleknya karena kita sama ngebulinya, ya. Oke, yang kemudian, nah ini Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang cerita tentang penciptaan manusia ini. Apa sih jadi khalifah itu? Nah, ini sangat jelas dikemukakan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Perilaku manusia yang pernah dilihat oleh malaikat itu adalah perilaku merusak di dunia, wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah. Artinya merusak ekosistem dan membuat gaduh, berperang antara manusia. Sementara malaikat berkomitmen bahwa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami itu bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau. Tapi Allah menjawab dengan tegas,
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Nah, Bapak Ibu, penjelasan ayat surat Al-Baqarah ayat 30 ini menunjukkan tugas kemanusiaan kita, bahwa kita itu nggak boleh tidak menjaga perdamaian dan tidak menjaga ekosistem. Itu aja dah, prinsipnya mah itu. Jadi kalau mungkin masih buang sampah sembarangan di mana-mana, bikin ramai, jadi sampah masyarakat, kemudian resep jadi buah bibir yang negatif, berarti sebetulnya kita bukan menjadi manusia sesuai dengan tujuan Allah, tapi justru sesuai dengan keinginan setan kalau seperti itu. Nah, bagian terakhir dari penjelasan ini adalah tentang apa kandungan pendidikan dari makna Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga ayat-ayat lainnya terkait dengan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah bahwa harus kita itu memiliki interaksi atau komunikasi antara pribadi dan kelompok, baik internal dan juga dengan eksternal. Nggak boleh menutup diri, ya. Bergaul itu bagian dari proses mendewasakan kita. Yang kedua, kemampuan interaksi komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kalau dalam konteks pendidikannya kan menunjukkan bahwa lita'arofu itu ya harus saling kenal mengenal dulu dong. Itu. Seperti hari ini ya, Bapak Ibu, ada seorang lawyer, dulunya lawyer dia, kemudian jadi sekretaris organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah, lalu kemudian dia ditangkap karena dicap teroris. Orang-orang di sekitar dia bingung gitu. Masa seorang M itu kok begitu gitu, tapi sampai-sampai ada bom segala dan lain-lain, menunjukkan bentuknya karena gara-gara proses yang panjang. Saya hari kemarin tuh malam Sabtu berarti itu lihat ada acara di TV One itu, dua sisi, itu luar biasa itu debatnya, ya. Hanya untuk ternyata berinteraksi dengan orang lain itu akan membuat diri kita itu akan tahu tentang keberadaan yang sesungguhnya. Contoh kasus begini, ini juga termasuk dalam kegiatan belajar mengajar, dan ini ada kaitannya dengan yang pertama tentang interaksi dan komunikasi. Kalau Anda berkenalan, punya teman, ya, non-Muslim, sebut saja mau Katolik, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu contohnya, Anda berteman baik dengan dia, sampai Anda tahu bagaimana perilaku, sikap, adab, dan lain-lain dari orang tersebut. Anda kenal orang itu baik sekali. Maka ketika ada orang lain di luar sana dengan agama yang sama dengan teman Anda, dan dia itu merusak, pasti dia akan cerita. Dia nggak begitu kok, agamanya nggak begitu. Karena apa? Teman saya baik. Bayangkan saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Jadi ternyata, kenapa kemudian muncul perilaku orang yang selalu ajak emosinya karena melihat perilaku agama orang lain? Contohnya, yang merusak gitu, kayak si Paul Zhang itu yang ramai sekarang, yang sekarang jadi buronan Interpol, buronan Polri yang sudah diajukan ke Interpol untuk red notice itu ya. Itu bayangkan, saya tidak menyebut bahwa dia agamanya apa, contoh agama X contohnya. Saya tidak akan menyebut semua agama X itu begitu. Kenapa? Karena teman-teman saya yang beragama sama dengan si Paul Zhang itu nggak seperti si Paul Zhang gitu loh. Berarti kalau gitu gimana? Nah, dia mah oknum aja, ekstremis aja, oknum gitu maksudnya. Itu karena apa? Karena kita punya kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Dalam komunikasi belajar, Anda ketika mengajar, konsekuensi logisnya adalah kita harus bisa mengajarkan kepada siswa berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, cobalah untuk anak itu belajar bersosialisasi, berkenalan dengan orang yang di luar dirinya. Coba hayati bagaimana perasaan dia ketika dia berkenalan dengan orang lain itu. Dengan berbeda suku, kita jadi mengenal bagaimana karakter orang-orang di luar kita. Anda bisa akan lebih terbuka, sehingga mereka pun akan terbuka kepada kita sebenarnya. Ya. Dan ini kandungan ayat pendidikannya adalah apa? Bahwa ketika kita dalam kegiatan belajar mengajar itu, komunikasi yang dilakukan itu harus efektif. Nggak boleh hanya satu arah gitu. Dan terakhir, tujuan dari pendidikan tertinggi itu adalah sebenarnya ketakwaan. Karena yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain itu karena takwanya. Berarti dalam konteks pendidikan apapun tujuannya, itu harus mengarah bagaimana siswa itu memiliki ketakwaan. Termasuk sebelum ngomongin ketakwaan kepada muridnya,
ya gurunya dulu dong yang bertakwa gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang kita maksud dalam konteks ini adalah, kita coba rangkum ya. Tujuan hidup manusia secara regional adalah untuk saling mengenal, memahami, berinteraksi, dan berkomunikasi antar kelompok masyarakat, antar pribadi, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman tentang pikiran, perasaan, dan adat istiadat budaya masing-masing. Selanjutnya, hal ini akan membentuk pola sikap untuk saling membantu, mengembangkan sikap positif untuk kepentingan bersama, sehingga dapat membangun dirinya sendiri dan membangun bangsanya, menumbuhkan rasa kepedulian sosial, menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga perjanjian, dan berbuat islah atau perdamaian atau berbuat baik. Dari semua ini, yang paling penting adalah mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu yang paling takwa. Jadi, implementasi ketakwaan yang itu muncul dari keberimanan kita kepada Allah diimplementasikan dalam perilaku-perilaku sosial yang tadi disebutkan. Dari diuraian tadi dapat kita sebut bahwa konsep pendidikan bagi konsep pendidikan, yaitu proses belajar mengajar, ya, efeknya buat kita nih sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai guru, harus merupakan proses interaksi, komunikasi antar pribadi pendidik dengan pribadi subjek pendidik, antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemampuan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar antara lain adalah dengan membantu mengembangkan sikap positif. Makin tinggi kualitas berkomunikasi, maka akan lebih efektif juga pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang terutama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.